Oke, sekarang udah 30 menit lagi. Berakhirnya tanggal 3 Agustus ya. Tadi aku habis dinner sama Dikri, terus aku menyimpulkan kayaknya aku mau tiap tahun aku ulang tahun itu bikin pertanyaan yang reflektif. Nah, aku tuh udah nyiapin pertanyaannya, terus nanti Dikri ngebacain pertanyaannya ke aku. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, aku mau nyiapin kuenya dulu. Jadi ini kue yang dibeliin sama Dikri. Eh, aku yang dekor, tapi Dikri udah nyiapin semuanya. Jadi aku tinggal ngedekor doang. Wait ya, aku taruh di tray di sini. Tunggu sebentar. Hey, sip. Nah, oke guys, seperti yang kalian bisa lihat, ini eh, birthday cake yang sangat rame ya. Kalau kata bahasa kerennya whimsical. Aku mau naruhin ucapan happy birthday-nya dulu sebelum eh, kita masuk ke pertanyaannya. Aku pasang dulu. Waduh, dilembur semut nih. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa melihatnya dengan sangat cantik ya. Oke, eh sebenarnya kenapa sih kayak umurnya udah tua banget tapi bikin kue kayak anak umur 15 tahun, bahkan nggak 15 tahun kali ya, bahkan kayak anak umur 10 tahun gitu. Sebenarnya alasannya sesimpel eh kebalik gak sih? Nah, sorry guys, kebalik ternyata. Oke, nih. Oke, sebenarnya alasannya aku bikin kue kayak gini sesimpel, uh, walaupun aku udah gak muda lagi, tapi sebenarnya masih muda sih. Cuman kayak aku tahu ini tuh udah usia yang memasuki usia dewasa. Walaupun sebenarnya udah dewasa, gimana ya ngejelasinnya? Kalian tau lah ya maksud aku. Uh, Pengennya menjalannya dengan tetap fun, tetap merasa hidup, nggak yang maksudnya tuh dewasa tuh gak harus serius-serius banget, tapi kita tetap bertanggung jawab. Maksudnya tuh menjalaninya dengan penuh warna-warni, uh, cuman kayak tetap dijalaninya tuh dengan rasa tanggung jawab gitu. That's why aku bikin kue kayak gini, itu untuk mengingatkan aku, moga-moga di pembuka umur kepala 3 ini gitu aku bisa mengamini uh, doa aku gitu loh. Kan sebetulnya kayak apa ya, yang namanya kita menjadi lebih baik itu kan gak harus dibawa serius-serius banget ya gitu. Kita juga bisa bawa itu dengan fun. Jadi jatuh ya, jadi gitu guys esensi apa ya namanya kuehnya gitu. Ini nggak akan aku nyalain ya apinya karena di sini no fire gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Ini kuenya aku taruh dulu, kita jadiin background aja ya. Sip. Oke, masih kelihatan gak sih kuenya? Enggak terlalu. Di sini ya. Kiri. Sini. Iya. Sip. Nih ya guys, kata Dikri, angle-nya kayak gitu. Oke, aku siap menghadapi 10 pertanyaan itu. Aku nggak tahu pertanyaannya ada apa yang di situ, soalnya aku pakai bantuan internet ya. Tapi moga-moga aku bisa menjawabnya dengan baik. Oke, aku siap Ki. Pertanyaan pertama. Hmm. Kalau kamu bisa menemui Nida umur 15 tahun selama 10 menit, apa satu hal yang akan kamu minta maaf kepadanya? Maksudnya minta maaf? Minta maaf kalau kamu ketemu sama Nida yang umur 15 tahun selama 10 menit, kamu tuh mau minta maaf apa ke dia? Oh, maksudnya di masa depan gitu? Atau iya, kamu masa depan tuh mau minta maaf apa ke Nida yang umur 15 tahun? Oke. Aku mau minta maaf kalau
Aku tuh gak bisa nepatin janji kakek kita. Aku akan minta maaf itu sih ke diri aku yang 15 tahun, karena pada saat aku umur 15 tahun itu aku janji sama kakek aku bahwa kayak aku tuh bakal tetap jadi seniman yang humble dan kaya raya. Aku janji kayak gitu, tapi kayak pada faktanya sih aku belum bisa memenuhi itu ya. Jadi mungkin itu sih aku minta maafnya itu ke diri aku yang 15 tahun. Pertanyaan nomor 2, selama hidupmu berapa banyak keputusan yang benar-benar lahir dari keinginanmu sendiri, dan berapa banyak yang lahir karena ingin diterima, tidak mengecewakan, atau takut ditinggalkan? Dalam artian berarti ada berapa banyak keputusan kamu yang lahir dari keinginan kamu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain atau hal-hal lain. Kalau menurut Iki, yang udah kenal aku hampir seumur hidup aku. Ini kan pertanyaan buat Putri. Oke, ya betul sih. Jawab aja. Oke, kalau menurut aku kayaknya lebih banyak itu tidak mengecewakan orang lain ya daripada keputusan aku sendiri. Ibarat kata kayak persentase ada 100% gitu ya. Kasarnya tuh keinginan yang dikabulkan karena takut dikecewain ya, benar gak sih konteksnya? Iya. Nah, itu tuh kayak 70-30 sih. 30% itu kayak keputusan yang emang itu murni datangnya dari diri aku sendiri. Menurut aku itu sih yang apa ya, yang terjadi di hidup aku selama 30 tahun ini. Oke, next question. Pertanyaan nomor 3. Kamu tuh kan selalu bilang ingin hidup yang tenang. Kalau semua masalah uang, pekerjaan, kesehatan, dan algoritma media sosial tiba-tiba hilang besok pagi, seperti apa sebenarnya hidup yang kamu rindukan? Jadi ketika uang bukan masalah, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain, sebenarnya tuh apa sih yang dirindukan oleh hidup kamu tuh? Sebenarnya aku tuh rindu banget ngegambar, aku rindu banget ngelukis, aku rindu banget main piano, aku tuh rindu banget bisa bikin sesuatu untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan orang lain. Ya tentunya pasti kan kayak ngegambar, ngelukis, main piano, dan kayak melakukan sesuatu yang berasal dari keindahan itu tuh kayak itu tuh udah kesenangan buat aku ya. Kan menurut aku tuh kayak kalau kita ngerjain hal-hal seperti itu tuh kayak sebenarnya datangnya tuh dari kita tuh ingin membuat sesuatu yang cantik untuk dunia yang lebih cantik kan gitu. Nah aku tuh pengennya ya melakukan hal itu sih gitu, dan kayak berharap hal-hal itu tuh bisa kayak bermanfaat bagi orang lain gitu. Aku pengen juga kayak orang lain itu juga bisa menyalurkan itu juga ke orang lain gitu. Jadi ketika aku bisa menebarkan vibrasi bagus, orang lain juga bisa menebarkannya juga ke orang lain lagi gitu sih. Jadi kayak vibrasinya tuh kayak melebar gitu. Kalau menurut aku sih itu sih, kalau nggak mikirin semua hal gitu. Oke. Pertanyaan nomor 4. Wah, udah nomor 4 lagi ya. Iya. Dari semua luka yang pernah kamu alami, mana yang sebenarnya sudah sembuh tapi kamu masih memperlakukannya seolah-olah masih berdarah? Jadi kayak sebetulnya udah sembuh tapi kamu tuh memperlakukannya tuh kayak belum sembuh aja. Kalau menurut aku tuh mana ya, yang luka yang mana? Luka yang mana? Lebih tepatnya semua luka udah aku maafin sih. Tapi tampaknya tuh masih berdarah semuanya tuh. Dari apa yang aku alamin waktu kecil sampai aku alami pas saat remaja dan memulai masa-masa umur 20-an ya, which is kayak memulai tahap dewasa gitu. Nah itu tuh semua itu tuh sudah aku maafkan, semua itu tuh sudah aku coba untuk ikhlaskan. Artinya gini sih, aku tuh udah nggak lagi menyalahkan orang tersebut, dan aku tuh gak butuh orang tersebut itu minta maaf ke aku atau dia menjadi
orang yang lebih baik, aku nggak minta itu, tapi kayak semua itu tuh sudah aku fokuskan untuk diri aku sendiri. Jadi kayak ya udah gimana caranya aku sembuh dari luka itu. Nah maka dari itu tuh masih berdarah-darah gitu, karena yang namanya luka akhirnya aku belajar kayak dia tuh sebenarnya nggak akan pernah sembuh sih, cuma bisa kering doang. Terus kayak ya udah dia ngebekas, dia nggak akan benar-benar pernah sembuh. Maksudnya kayak ibarat kata kayak kita ya kita jatuh aja kan guys, kayak kalau kita jatuh kita terluka gitu, lukanya kan nggak hilang, dia cuma bisa kering, dan sewaktu-waktu lukanya bisa kekorek lagi gitu. Itu sih kalau dari aku pribadi ngelihatnya kayak gitu. Oke. Pertanyaan kelima, sebagai orang yang sangat kreatif, Enggak sih. sebagai sebagai pekerja kreatif, kamu sering membuat sesuatu untuk orang lain. Oke. Nah, kalau tidak ada yang lihat, tidak ada yang membeli, atau bahkan tidak ada yang memberi like, apakah kamu masih akan membuat karya yang sama? Kalau jawabannya berbeda, kenapa? Jadi, apakah Putri akan membuat karya yang sama jika orang lain tidak melihat, tidak memberi like, tidak membeli? Atau sebetulnya, pengen bikin karya yang beda aja karena orang lain nggak lihat juga atau apa? Tetap akan sama sih, tapi jadinya kayak aku nggak mau jadi seniman aja, tapi kayak mau orang nge-like, mau orang nggak nge-like, atau orang lain nggak pernah tahu keberadaan karya itu, aku akan tetap bikin hal yang sama. Karena sebenarnya gitu kayak dari awal kan, steaming aku itu adalah doodling. Aku itu untuk apa ya namanya, aku tuh suka gitu ya ketika tanganku tuh gak bisa diem, karena kadang-kadang tanganku tuh suka pengen gerak sendiri ya guys. Ini sedikit sedikit backstory aja. Jadi kayak aku tuh punya kebiasaan kayak suka ngegerakin tangan aku supaya aku tuh merasa tenang gitu ya, tapi kayak gerakannya tuh berulang-ulang. Nah sebenarnya kan itu hal yang cukup aneh ya di mata sosial gitu. Jadi aku tuh ngelakuinnya itu jadi kayak daripada aku ngegerakin sendiri, jadi aku tuh mengalihkannya tuh lewat kertas sama pulpen. Dari situlah aku sebenarnya tuh belajar ngegambar, dan dari situlah juga akhirnya aku kayak ya udah seneng bikin karya gitu. Karena kayak akunya sendiri sehari-harinya juga kayak ngegerakin tangan aku coret-coret aja gitu guys. Jadi sebetulnya kalau misalnya nggak ada orang yang tahu keberadaan karya aku sih ya akan sama aja sih, nggak ada bedanya. Baik. Pertanyaan nomor 6. Kamu kan pernah melalui banyak label atau diagnosa ya. Kayak Putri itu kan penyandang autistik, atau seorang artis, atau istri, atau punya bisnis kecil. Nah, jika label itu semua hilang dan kamu tidak punya label atau diagnosa, Nida tuh siapa sih sebenarnya? Menurut aku ya gitu, Nida tuh cuman orang yang berbeda aja sih cara pikirnya dari orang lain, dan cara merespon sesuatu dari orang lain tuh berbeda aja. Dan orang yang sangat berharap moga-moga hidup aku tuh bisa berguna buat orang lain, tapi bukan untuk pleasing the other, bukan untuk kayak supaya orang lain suka sama aku, bukan, tapi kayak aku ingin, ya gak tahu ya, ada rasa kayak pengen nolongin, bukan nolongin orang lain ya, aku kayak superhero ya jatuhnya. Tapi kayak aku tuh selalu berpikir aku tuh nggak mau merugikan orang lain gitu. Aku pengen hidup aku tuh tidak mengganggu orang lain, tidak melukai orang lain, walaupun pasti sih ada yang terluka karena aku gitu ya, karena aku juga manusia kan gitu. Aku juga pasti pernah bikin salah gitu, dan aku nggak mungkin 100% sempurna, tapi kayak at least kalau gak ada label apapun, aku ya pengen berguna untuk dunia aja gitu, dengan pola pikir aku yang mungkin sedikit berbeda dari orang lain sih gitu. Oke. Gitu guys. Pertanyaan ke-7. Selama hampir 30 tahun hidup kamu,
Hal apa yang paling sering kamu anggap sebagai kelemahan, tapi diam-diam justru menyelamatkan hidup kamu berkali-kali? Kayak kamu nganggapnya itu tuh sebuah kelemahan, tapi ternyata itu juga bisa nyelamatin aku deh gitu. Hal Hmm, apa? kelemahan yang nyelamatin aku berkali-kali. Mm-mm. Yang kamu anggap tuh itu tuh sebuah kelemahan, tapi ternyata secara tidak sadar itu tuh ternyata bisa menyelamatkan atau pernah menyelamatkan kamu. Hmm, sebenarnya aku tuh pengen nanya ke Dikri boleh nggak sih gitu kayak, Jawab eh jawab aja. jawab aja. Soalnya sebetulnya aku nggak tahu lagi, buat aku tuh kayak kelemahan aku tuh tidak ada yang menyelamatkan aku, justru malah kayak bikin malah tambah worse gitu. Oke. Ya, itu di perspektif aku ya. Cuman kayak kalau misalnya kita harus berpikir kembali, hmm, kelemahan yang menyelamatkan aku berkali-kali. Hmm. Eh, mungkin ya, mungkin kelemahannya ketika gini, aku tuh punya moral kompas yang saklek. Aku tuh dikenal saklek. Oke, kalian juga pasti tahu lah, aku tuh orangnya kekehan. Apa ya kalau bahasa Indonesianya apa sih? Kekehan tuh keras kepala ya? Kekeh tuh Enggak, kekeh aja, kekehan. kekehan ya. Nah, Kekehan. kekehan itu mungkin kalau di bahasa Indonesianya itu persisten kali ya. Hah? Benar gak sih persisten? Enggak juga. Enggak, apa, kekehan tuh lebih kayak apa ya, terus Iya. kekehan mending gitu aja. Oke, aku jujur gak tahu prosesi Indonesianya apa, tapi aku itu sebenarnya orangnya itu cukup keras kepala dan cukup kayak misalnya gini, aku tuh punya satu prinsip, kalau A tuh A, kalau B tuh B. Sebenarnya itu tuh adalah sebuah kelemahan, guys. Kenapa? Karena menurut aku orang lain tuh jadi sukar untuk mengeluarkan pendapat ke kita, karena mereka tuh takut kan sama kita, dan mereka tuh tahu gak bisa ngelawan kita gitu. Menurut aku itu sebuah kelemahan sih. Itu sebenarnya kelemahan ya. Aku sebenarnya tidak sangat menyarankan untuk kamu tuh keras kepala terhadap sesuatu atau sebuah prinsip, itu jangan. Kita sebisa mungkin harus fleksibel. Kita harus bisa beradaptasi ya, kita harus bisa apa ya, lebih flowy lah gitu. Tapi justru hal itu menyelamatkan aku. Kenapa? Karena sebenarnya dulu aku tuh gak bisa natap mata orang. Aku sangat tidak nyaman melihat mata orang lain. Tapi aku itu orangnya itu berpikir, oh aku tuh harus bisa bikin nyaman orang lain, sehingga aku tuh kayak tiap malam aku tuh selalu natap diri aku sendiri di depan kaca. Awalnya tuh kayak 5 detik, terus udah terbiasa 5 detik, 10 detik, udah terbiasa 10 detik, 15 detik, dan seterusnya. Akhirnya tuh aku bisa lah menahan itu selama 10 menit. Tapi tuh udah paling maksimal banget ya guys gitu. Kayak aku juga mempelajarinya juga yang nggak setahun 2 tahun, itu juga takes years gitu kan. Dan akhirnya aku bisa sih natap mata orang. Jadinya kayak kalau lagi ngobrolin soal bisnis sama orang atau ketemu orang asing untuk keperluan bisnis juga, ya itu sangat menguntungkan aku. Terus kayak ketika aku pertama kali ketemu strangersnya juga nggak jadi ngerasa kayak, oh aku tuh gak sopan, karena kayak aku tuh bisa menatap mata mereka gitu. Persisten yang lainnya adalah kayak aku waktu zaman SMA itu hampir gak lulus karena nilaiku rendah gitu. Akhirnya aku belajar lah gitu, minimal targetnya untuk ujian sekolah supaya kayak raporku cukup bagus lah gitu. Jadi aku ya udah belajar dengan serius, meskipun aku pada saat itu lemah banget di kimia sama biologi gitu kan, dan matematika, tapi aku berusaha gimana caranya supaya nilai raporku tuh ada angka 9-nya lah guys. Ternyata berhasil. Terus begitu juga pada saat aku tugas akhir, aku tuh kekeh, aku tuh mau lulus bareng sama Dikri. Padahal sebenarnya kalau dari secara apa ya namanya, secara logika sebenarnya aku tuh harusnya gak lulusnya bareng sama Dikri. Harusnya kayak aku tuh berapa semester lagi sih, mungkin sekitar 2 semester lagi lah gitu baru bisa lulus gitu. Ya cuman kan ya karena itulah gitu, maksudnya karena aku kekeh, akhirnya aku cari cara, tapi cara halal ya, bukan cara yang kayak curang gitu, bukan.
Ya akhirnya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu gitu. Dan ternyata itu juga di pekerjaan aku sih, kayak aku maksudnya tuh kayak nggak betah di kerjaan, terus kayak karena aku tuh merasa kayaknya aku bisa deh ini sampai selesai kontrak, ya udah akhirnya bisa gitu. Aku rasa setelah aku ngomongin ini, ternyata kelemahan aku yang satu ini tuh bisa nyelamatin aku berkali-kali sih. Boleh rada deep gak sih ngomongnya? Boleh. Termasuk sih kayak aku tuh sebenarnya punya suicidal tendency yang cukup tinggi. Karena aku juga sebetulnya sedikit punya kendala mental ya gitu, sedikit punya gangguan, bukan sedikit ya, lebih tepatnya memang punya gangguan mental gitu. Ada satu fase dimana memang gitu ya, suicidal tendensinya tuh sangat tinggi sekali gitu. Mungkin barangkali kalau aku nggak keras kepala gitu, aku nggak akan minum obat dan aku nggak akan ke dokter dan nggak akan ke psikiater sih gitu. Aku mungkin akan ya udah membiarkan diriku sendiri aja gitu. Jadi aku rasa kayak aku masih hidup sampai hari ini yaitu karena keras kepala aku. Kalau kata bahasa Sunda sih kekehannya aku gitu. Itu sih menurut Putri ya Oke. gitu. Pertanyaan nomor 8. Oke. Kan ada nih banyak versi Putri yang gak jadi ada gitu. Mm-mm. Versi yang misalkan kalau aku A, kalau aku B, kalau aku C. Mm-mm. Versi yang andaikan-andaikan. Iya, kasih andaikan-andaikan gitu. Versi mana menurut kamu yang paling kamu masih difikirkan gitu? Terus apakah dia benar-benar akan lebih bahagia dari versi kamu yang sekarang? Versi ketika berada di agensi sih. Soalnya kan aku 4 tahun kuliah di advertising. Aku tuh benar-benar belajar banget, dan kayak advertising itu salah satu special interest aku sejujurnya gitu. Aku beneran secara literal tuh mempelajari ilmunya sampai totok-totoknya tuh aku belajar gitu. Dan kayak aku tuh bisa mempelajari seputaran advertising itu kayak ya udah sekedar untuk having fun aja gitu, bukan sekedar karena aku kuliah. Dan harapannya kan gitu dengan kuliah lama gitu kan, dan totok juga belajarnya, ya menjadi orang yang berkarir di bidang tersebut gitu. Tapi kan ternyata enggak ya gitu, kadarullohnya aku akhirnya ngambil jalur yang lain, meskipun mungkin sebelum aku benar-benar serius ngejalanin imajinasi dan ilustrasi itu juga aku ya tetap sih ngerjain juga advertising di bidang digital gitu ya, tapi ya tidak seperti aku bayangkan. Nah, aku kan berharapnya kayak aku beneran yang masuk ke agensi secara literal ya gitu. Ya aku rasa sih mungkin dia bahagia juga gitu. Mungkin bahagianya beda tapi ya gitu sama aku yang sekarang, tapi tetap bahagia, aku ngerasanya gitu sih, versi yang itu. Iya. Pertanyaan ke-9. Kalau ada Putri nih, Putri yang 80 tahun ngelihat Putri yang sekarang yang 30 tahun, tiba-tiba datang Putri yang 80 tahun. Terus menurut kamu apa sih yang bikin Nida yang 80 tahun tuh meluk kamu terus ngomong udah jangan ngelakuin itu lagi? Kira-kira apa yang membuat Nida di masa depan tuh bisa meluk kamu dan bilang udah gak usah kayak gitu lagi? Kira-kira Udah jangan mikirin kata orang lain. Udah apa-apa tuh jangan dimasukin ke dalam hati gitu sih. Terakhir, kalau suatu saat ada banyak teman-teman kamu dan orang lain yang cerita berkumpul tentang Putri, apa menurut kamu satu kalimat yang kamu tuh pengen keluar dari mulut mereka? Bukan tentang pencapaiannya, tapi tentang siapa kamu bagi mereka. Kamu tuh pengen orang itu, teman-teman kamu yang berkumpul itu tuh
kalau ngeluarin satu kalimat tuh apa gitu? Sejujurnya aku pengen mereka ngomong eh makasih ya Nida gitu. eh aku gak tahu ya, ini kan pertanyaannya, tar dulu, ini tuh kan pertanyaannya kayak kalau temen-temenku pada ngumpul semua, Betul. aku tuh pengen mereka ngomong apa tentang aku kan. Betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Aku pengen ya mereka, kalian, you guys, tapi ini aku tidak berharap, maksudnya gimana sih, gak diomongin juga nggak apa-apa sih, tapi kayak ini pertanyaan ya gitu. Aku sih pengennya mereka ngomong, kalian ngomong makasih ya Nida, kamu tuh apa namanya, kamu tuh berguna buat aku gak tahu itu ya, aku tahu ini sebenarnya kan bukan tentang pencapaian, tapi kayak aku tuh pengennya sebetulnya, Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau tentang pencapaian pun. sebenarnya aku gak tahu ya itu sebenarnya pencapaian gak sih. Enggak, bukan. Ya sih, aku tuh pengen kayak temen-temenku pada ngomong makasih ya kamu teh selalu berguna di hidup aku gitu. Tapi bukan berarti aku pengen Iya, apa ya, ngerti. iya kalian mungkin paham lah ya maksudnya gitu kan. Aku tuh pengen orang berteman dengan aku tuh bukan aku tuh merugikan mereka atau jadi mencelakakan mereka gitu. Pengennya kayak kamu mendapat hal yang baik dari aku gitu loh. Pasti kan aku pengen kayak gitu, meskipun dengan segala kekurangan aku dan meskipun dengan segala hal buruk yang aku punya, tapi aku tetap pengen teman-temanku tuh mendapat intisari dari aku gitu sih gitu. Oke. Udah selesai. Ada pertanyaan bonus. Oke, wow. Satu lagi. Oke, jadi 11 pertanyaannya. Oke. Misal nih, kamu punya 100% energi. Mm-mm. Menurut kamu berapa banyak energi kamu selama 30 tahun yang habis mencoba untuk menjadi orang yang tidak merepotkan dibanding orang yang benar-benar hidup. Jadi dari 100% itu, jadi orang lain itu berapa persen sih hidup kamu tuh kamu spending energinya tuh, dan berapa persen untuk menjadi diri kamu sendiri yang which is benar-benar hidup. Jujur aku gak ngerti pertanyaannya, bisa dielaborasi nggak? Kamu coba kasih contoh ke aku. Misal kamu punya 100% energi dalam hidup kamu selama Oke. 30 tahun ini, Mm-mm. berapa persen energi yang kamu habiskan untuk menjadi orang yang gak mau ngerepotin orang Mm-mm. sama energi untuk jadi diri kamu aja yang benar-benar hidup gitu. Oke, berarti ini kan kayak 50-50 gitu ya? Ya, ada dua ya. Yang A berapa persen, yang B berapa persen. Atau bisa kayak gini, misalnya contoh ya, misalnya 50-50 atau Ya, 70-30 atau ya, kayak ya begitu betul. oh gitu, betul. Mau jujur ya guys, sebetulnya 95-5 sih. Aku tuh beneran kayak 95% itu mencoba untuk tidak merepotkan orang lain. Karena aku dididik untuk mandiri. Aku dididik itu untuk sebisa mungkin tuh gak ngerepotin orang lain. Dan 5%-nya itu benar-benar hidup sih. Mungkin bagi sebagian orang tuh ngelihatnya kayak aku tuh selalu menjadi diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya gak juga sih. Aku ngerasanya kayak bahkan ketika waktu zaman dulu aku tuh belum punya kesadaran penuh bahwa aku harus jadi berguna buat orang lain, aku tuh selalu berusaha gimana caranya kayak tidak menjadi aneh, which is kan sebetulnya itu tuh mencoba untuk tidak merepotkan orang lain ya nggak sih? Ya aku rasa 95-5 sih. 5 mungkin 90-10, 9-5-5 lah gitu. Tapi maksudnya tidak lebih dari 10% ya, untuk aku mencoba kayak aku benar-benar hidup gitu. Oke, dari 11 pertanyaan ini aku mau nanya sama Iki sebagai apa sih orang di belakang layar yang memberi pertanyaan. Interview Putri. Oh iya betul. Kamu mau ngasih pertanyaan ke aku nggak? Nggak. Tapi kamu kalau bisa nanya ke aku,
Kamu mau nanya apa? Satu, ya simpel aja sih, nggak usah yang ribet-ribet. Satu aja, jadi ada 12 pertanyaan. Atau mungkin aku nanya ke Iki, bebas Aku sih. aku nggak mau nanya sih, cuma aku tuh dari pertanyaan tadi aku cuma yang aku highlight itu sebetulnya satu, semoga tidak terlalu memikirkan orang lain. Aku berharap seperti itu. Ya make sense juga ya gitu. Mari kita memulai untuk fokus ke diri sendiri. Sebenarnya mungkin ya dari 10-11 pertanyaan ini gitu, mungkin ada yang kenal aku dari kecil, mungkin ada yang kenal aku dari masa remaja kali ya, mungkin ada beberapa orang yang juga dulu lihat aku itu orangnya itu kayak bisa hidup tanpa memikirkan orang lain, termasuk mungkin suami aku sekarang. Pasti tahu aku ada masa dimana aku tuh gak mikirin orang lain, dan yaudah aku tuh beneran yang kayak yaudah jalan aja, go with the flow gitu. Tapi sebetulnya kayak itu tuh on off gitu loh. On off tuh dalam arti kayak aku ada fase dimana tuh kayak yaudah aku tahun ini atau 2 tahun ini tuh tentang diri sendiri, lalu kemudian tahun berikutnya tuh kayak aku mikirin orang lain terus, aku hidup tuh untuk orang lain terus gitu. Cuman sebetulnya setelah dipikir kembali, ya aku mostly berusaha sih untuk menjadi orang yang normal. Maksudnya itu kayak berusaha menjadi orang yang tidak merepotkan. Dan dari pertanyaan ini sih, aku setuju sama Iki ya gitu, kayak aku tuh pengen mencoba balance. Kapan tidak memikirkan orang lain, kapan harus memikirkan orang lain. Jadi kayak presentasinya tuh seharusnya tuh kayak balance ya, 50-50, atau sebisa mungkin sih 100-0 ya. Maksudnya orang lain itu harus kayak ya udah aja, itu tuh menjadi nomor 2 dan nomor 1 tuh adalah aku. Begitu. Harapan terakhir aku sih sebetulnya kayak membuka umur 30 tahun ini. Aku tuh sebetulnya pengen banget mengamini apa yang suami aku omongin ke aku tadi, which is kayak hidup untuk diri sendiri itu harus utama gitu ya. Dan kayak aku tuh mau belajar untuk balance supaya emosi aku jauh lebih stabil dan aku tuh jauh lebih bijak menjadi seorang yang dewasa gitu. Mungkin itu aja sih buat sekarang. Udah berapa menit ya? Setengah jam. Pas 32 menit. berarti udah jam 12 sekarang. Pas udah jam 12. Iya, lebih. Oke, kita harus berakhir karena ini udah tanggal 4 Agustus. Thank you so much ya. Sampai ketemu tahun depan. Amin. Oke, dadah. Panas gak sih?